wabarakatuh, Ibu. Ya, kayak lemes banget suaranya Riko, baru bangun tidur jangan bilang nih. Iya, Ibu. Iya, mohon maaf ya, saya bisa ngasih kuliah penggantinya pagi karena siang sampai nanti malam mau pergi ada acara ini apa jurusan program matching fund itu. Jadi, nah terus besok-besok takutnya nanti makin susah cari waktunya. Kalian juga mau persiapan UAS, jadi biar sekalian hari ini selesai. Ada mata kuliah lain lagi yang ini? Ada pengganti lagi selain mata kuliah saya ini? Kalau mata kuliah pengganti nggak ada, Ibu. Paling Oh, nggak ada. siang ada kuliah di apa tuh Asahimas kalau nggak salah, Bu. Oh, kuliah tamu ya nanti siang. Iya, di kampus. Oh iya iya, oke. Ini saya pengganti juga tinggal satu materi sesuai jadwal aja, maksimal 1 jam ya saya pakai waktunya ya. Silahkan setelah itu kalian bisa melanjutkan ke agenda masing-masing. Eh, kalau nunggu yang lain sampai komplit 60-an takutnya lama, sedangkan waktunya memang 1 jam, jadi biarin aja sambil nunggu sambil saya lanjutin aja ya. Jadi kita materi terakhir untuk mata kuliah bioproses ini adalah tentang imobilisasi biokatalis, di mana imobilisasi biokatalis di sini termasuk untuk sel itu sendiri, mikroba, atau bisa juga untuk mobilisasi enzim ya. Jadi kan sebetulnya katalis itu kita kenal katalis selama ini tuh ada yang pakai katalis kimiawi, misalnya pakai katalis asam, pakai katalis basa, bisa juga pakai material lain atau pakai biokatalis. Nah, kalau biokatalis ini bisa pakai selnya langsung, sel yang hidup gitu ya. Selama ini kita kan melakukan fermentasi, praktikum juga pakai biokatalis sebetulnya. Karena si mikrobanya itu sendiri jadi katalis. Nah, atau bisa juga biokatalis itu berupa enzim. Nah, sebetulnya sama sel atau mikroba yang kita pakai juga yang kita manfaatkan itu sebetulnya enzimnya. Tapi daripada kita pisahkan ya selnya dengan enzimnya, jadi kita itu kan butuh proses treatment dan juga biaya yang mahal. Jadi langsung kita pakai selnya ya untuk proses fermentasi atau produksi suatu senyawa itu. Nah, ini pendahuluannya ya. Jadi kalau kita melakukan proses fermentasi, biasanya misalkan yang kita lakukan di praktikum kemarin fermentasi etanol atau ada yang fermentasi asam laktat atau fermentasi asam sitrat, itu kan kita memakai sel bebas ya. Itu sel bebas itu nanti ketika dia tumbuh menggunakan media, itu kan bercampur tuh dengan medianya, kemudian dia menghasilkan produknya etanol, asam sitrat, asam laktat. Nah, nanti saat mau pemisahan untuk pemurniannya, ini kan si selnya ini harus dipisahkan dengan kaldu fermentasi, namanya kaldu fermentasi atau broth ya. Nah, itu harus dipisahkan. Nah, ini biasanya biaya recovery-nya ini lebih mahal karena harus biasanya itu bisa juga dilakukan kalau yang selama ini praktikum kalian lakukan untuk analisis produk diapakan dulu, dipisahkan antara sel dan produknya. Coba. Udah dapat semua kan ya yang modul praktikum ini ya? Yang etanol sama sitrat ya. Coba Ilyas ada Ilyas? Ada, Bu. Ya, coba seingat Ilyas kalau biasanya untuk fermentasi itu pemisahan untuk analisis produknya itu diapakan dulu tuh sel sama si fermentation broth-nya. Kalau di lab ya, yang pernah dilakukan di lab. Dipisahin, Bu. Iya, pakai apa prosesnya? Pakai itu apa sih namanya tuh? Apa ya? Matriks yang bulat-bulat, Bu. Matriks yang bulat-bulat. Oh, itu imobilisasi. Yang tanpa yang bukan modul imobilisasi, yang fermentasi air anaerob itulah, aerob dan anaerob. Ada analisis itu dulu kan? Produk ya, dipisahin atau enggak ya di modul itu? Analisis Brix, Bu. Itu. Analisis Brix, ya. Itu tapi enggak dipisahkan ya sel sama cairannya ya?
Atau dipisahkan pakai sentrifugasi? Enggak sih Bu, enggak dipisahin. Oh, enggak ya. Ya. Di modul dua-duanya itu enggak ya, asam laktat sama yang etanol itu ya? Enggak sih Bu, langsung sampling aja. Oh, oke. Oke. Jadi langsung ada selnya tapi diambil cairannya analisis Brix ya. Iya Bu. Oke. Berarti belum pernah pakai alat sentrifugasi ya di modul bioproses ini. Kalau yang sama Bu Rintis, modul Cuma apa yang yang doang, Bu. yang apa? Sentrifugasi. Yang di modul Burintis aja. Yang imobilisasi itu ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Oke, jadi mungkin nanti kalau kalian di tugas akhir, itu biasanya walaupun modulnya bukan modul imobilisasi ya, bisa jadi itu ada proses pemisahan dulu antara sel dan produk. Biasanya selnya itu mau dihitung berat kering selnya, jadi harus dipisahkan dulu, biasanya pakai filtrasi atau pakai sentrifugasi. Nah, karena selnya mau ditimbang pakai berat kering sel. Bisa juga sel itu mau diketahui kekeruhannya itu pakai spektro. Nah, nanti kalau untuk produknya supaya kalau mau memisahkan produk pasti dipisahin tuh sama selnya. Nah, kalau selama ini kita di praktikum mungkin produknya kan memang nggak kita ambil ya, tidak kita recovery. Kalau recovery ini artinya mengambil produknya. Kita kan cuma mau menganalisis aja di dalam si fermentation broth itu ada nggak ya produk yang kita inginkan, setelah itu oh iya ada, udah selesai ya. Tapi kalau misalnya kita sampai pengen dapetin, dipisahin produknya, maka ada proses recovery. Nah, atau bahkan kalau bisa, kayaknya selnya itu masih hidup deh, bisa nggak ya kita ambil produknya terus selnya nih dipakai lagi buat fermentasi, jadi nggak ngambil lagi dari inokulasi, nggak inokulasi lagi dari awal, pakai aja sel yang tadi gitu. Nah, ini proses recovery dan recycle ini yang cukup mahal karena proses pemisahannya dan juga butuh energi dan waktu lagi. Nah, biasanya diantisipasi salah satu caranya itu dengan imobilisasi sel. Kalau imobilisasi sel kan selnya itu dilindungi ya, dilindungi. Nah, dengan cara dilindungi ini, dengan proses pemisahan ini, sel masih bisa efektif gitu kerjanya. Kalau misalnya tidak dilindungi, sel ini saat dilakukan proses pemisahan dengan kaldu fermentasi itu bisa jadi berkurang efektivitasnya gitu. Dan sebetulnya karena dilindungi ini kayak di mobilisasi kan jadinya kan gede-gede tuh buletannya. Itu lebih mudah disaring biasa aja juga sama cairan fermentasinya itu kan lebih mudah ya daripada kalau sel yang tidak dibuat imobilisasi. Itu pasti untuk filtrasinya harus pakai yang lebih kecil saringannya atau bahkan harus pakai sentrifugasi gitu ya, pakai gravitasi. Nah, karena itu ada imobilisasi biokatalis atau sel ini. Jadi dari pengertiannya sel yang kalau imobilisasi sel itu berarti prosesnya ya, proses mengimobilisasi sel. Tapi kalau kita sebut sel terimobilisasi atau sel imobilisasi itu berarti si selnya ya. Ini nanti beda-beda pengertian. Kalau selnya di depan berarti selnya. Kalau prosesnya berarti imobilisasi sel, selnya di belakang ya. Nah, sel imobilisasi adalah sel yang dibatasi ruang geraknya atau mobilitasnya di dalam satu matriks tertentu sehingga tidak terbawa dalam aliran produk dan dapat digunakan kembali. Nah, ini nanti akan dijelaskan satu persatu nama atau prinsip dari masing-masing proses imobilisasi sel jenisnya ini ya. Nah, jadi kalian mungkin jangan bingung kalau misalkan lagi bahas imobilisasi sel, tapi kadang ilustrasinya itu pakainya enzim. Nah, sebetulnya ini bisa langsung dianalogikan aja. Karena sel juga kan sebetulnya enzim juga ya di dalamnya yang kita pakai. Dan prinsipnya sama, imobilisasi enzim maupun imobilisasi sel itu sama. Nah, apa sih kelebihannya kita pakai sel imobilisasi dibandingin dengan sel bebas? Tentunya pemilihan metode ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya ya. Yang pertama, kelebihannya imobilisasi itu konsentrasi selnya tinggi ya. Karena
karena dia itu kan betul-betul terpisah gitu ya, ibaratnya terpisah dengan si larutan fermentasinya. Jadi konsentrasinya itu tetap tinggi, tidak tergabung ya, tidak larut atau terbawa di konsentrasi cairan fermentasinya. Nah, terus imobilisasi ini memungkinkan penggunaan sel kembali ya, dan mengurangi biaya recovery dan recycle. Kemudian imobilisasi mengurangi masalah washout sel pada laju alir yang tinggi. Ada yang tahu istilah washout? Pernah dengar istilah washout? Riko? Apa Bu kalau yang apa sih Bu yang airnya tuh nggak menguap ke atas, bukan menguap atas apa ya? Meluap. Iya Bu, meluap apa namanya? Kan kalau misalkan kita masukin air Tumpah. ya laju alirnya jangan terlalu berlebihan, nanti kalau enggak si sel-selnya nggak tahu Bu, lupa. Ya itu udah hampir mirip. Karena laju alir yang tinggi ya biasanya kan bisa meluap gitu ya. Nah, kalau washout di sini tuh artinya dia terluap si selnya. Karena laju alir tinggi, misalnya kalau fermentasinya dia sifatnya continuous, sel itu kebawa ke aliran produk. Nah, akhirnya kan sedangkan continuous dia kan mengalir terus, berjalan terus prosesnya. Maka itu akan terjadi washout, kehabisan selnya terbawa kayak arus banjir gitu loh. Nah, jadi selnya kebawa ke produk semua, sedangkan prosesnya jalan terus, akhirnya makin lama makin turun produktivitasnya karena selnya udah makin sedikit. Nah, itu washout seperti itu. Iya Bu. Nah, terus kelebihannya lagi kalau pakai sel imobilisasi itu, walaupun konsentrasi selnya tinggi, laju alirnya tinggi itu masih aman, karena tadi tidak terkendala adanya batasan washout. Itu kalian di perancangan itu untuk satu reaktor ya, laju alir dan volume itu ada perhitungannya supaya tidak washout, itu batasan laju alirnya itu paling tinggi berapa. Nah, itu ada kalau di teknik kimia ya. Nah, jadinya kombinasi konsentrasi sel bisa tinggi, terus laju alirnya bisa tinggi, produktivitasnya tetap tinggi gitu. Nah, berikutnya imobilisasi menyediakan kondisi microenvironmental yang menguntungkan ya. Jadinya karena dia ada matriks itu tadi, bisa jadi kontaknya itu akan lebih intens gitu, ada microenvironment. Kontak antar selnya, gradien nutrien produk, gradien pH untuk sel, sehingga kinerja dari si selnya atau enzimnya itu akan lebih baik. Dengan harapan membentuk produknya dan juga yield produknya itu akan lebih tinggi. Gitu. Nah, kelebihan berikutnya, imobilisasi menyebabkan kestabilan genetik ya untuk beberapa kasus ya. Jadi karena dia tidak terlalu tergesek-gesek oleh arus laju alir, kemudian terlalu sering dikocok gitu ya, goncangannya itu lebih rendah, maka genetik dari si selnya itu akan lebih stabil. Gitu. Untuk sel-sel yang memang rentan gitu ya. Nah, untuk beberapa sel, imobilisasi juga menyediakan perlindungan terhadap kerusakan sel ya dengan adanya matriks tadi. Tapi ya selain 7 kelebihan tadi dari sel imobilisasi dibandingkan sel bebas, itu tentunya masih ada kekurangan ya sel imobilisasi ini. Yang pertama, tentunya karena ada matriks lain, jadinya sel dan juga media atau nutrisi ya yang ada di media cair fermentasi itu yang pasti akan ada hambatan kan, satu lapis hambatan yaitu berupa matriks imobilisasinya. Jadi ada hambatan pada proses difusi ya, baik substrat maupun produk yang terbentuk. Paling enggak kan biasanya sel kontak langsung dengan cairannya, cairan masuk ke sel atau sel ngeluarin produk ke cairan gitu kan. Nah, sekarang ibaratnya ada dinding satu gitu ya pembatas, yaitu matriks imobilisasi. Nah, kekurangan yang berikutnya, untuk sel yang hidup, pertumbuhan dan evolusi gasnya itu sering merusak matriks pendukung. Jadi, sebetulnya
matriks imobilisasi ini walaupun masih bisa dipakai ulang, itu satu waktu itu kalau udah beberapa kali dipakai, lama-kelamaan juga akan rusak. Karena apa? Karena sel itu kan lama-lama tumbuh biasanya bisa mendorong matriks imobilisasinya. Termasuk juga karena aktivitas metabolisme yang menghasilkan gas itu juga lama-lama akan merusak matriks pendukung sel terimobilisasi. Jadi tetap aja, maksudnya nanti akan ada biaya lagi untuk membuat matriks atau sel terimobilisasinya. Nah, berikutnya kontrol terhadap lingkungan mikro itu cukup sulit ya. Jadi tadi si microenvironmental itu ada keuntungan tapi juga ada kelemahannya, mengontrolnya itu masing-masing buletan-buletan itu tadi itu agak sulit dikontrol juga. Jadi kadang-kadang kondisinya setiap masing-masing itu tidak homogen. Jadi menghasilkan heterogenitas dalam sistem, dalam reaktor itu bisa jadi agak berbeda gitu. Nah, substrat yang memiliki berat molekul besar sukar berdifusi ke dalam sel yang diimobilisasi. Nah, ini tadi karena ada matriksnya ya, pembatasnya. Kalau yang berat molekul besar artinya ukurannya juga besar, ketika masuk ke difusi ke dalam selnya itu agak sulit. Akhirnya kurang ternutrisi dengan baik. Kemudian pH optimumnya akan geser ya. Karena ada matriks itu bermuatan juga biasanya, jadi itu biasanya harus diteliti lagi. Misalnya kita cari di literatur untuk kondisi operasi fermentasi suatu senyawa yang menggunakan sel bebas itu di pH tertentu. Tapi kalau misalnya kita ganti metode pakai imobilisasi sel, itu bisa jadi ganti pH-nya bergeser. Nah, itu harus diteliti lagi optimumnya di pH berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenisnya. Jadi jenis imobilisasi sel itu ada 2 ya. Yang pertama imobilisasi aktif, yang kedua imobilisasi pasif. Kalau yang dimaksud dengan aktif itu berarti ada pengikatan ya, penjeratan atau pengikatan sel oleh kekuatan fisik atau kimia. Nah, sedangkan kalau pasif itu kayak tiba-tiba terbentuk sendiri gitu dengan adanya lapisan itu, maka terjadi imobilisasi ya. Kalau yang ini sengaja kita pasang, sengaja kita buat suatu penjeratan atau pengikatan. Nah, kalau yang pasif itu pertumbuhan multilayer sel pada permukaan pendukung padat. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini yang kita masuk ke yang metode imobilisasi aktif dulu ya. Ada yang metode penjeratan atau matrix entrap ya kalau bahasa Inggrisnya. Ini yang di sebelah kanan ini ilustrasinya. Entrapment atau penjeratan untuk sel ini beda-beda. Ada yang pakainya gel, gitu ya. Ada yang pakainya fiber, ya. Ada juga yang micro encapsulation. Jadi entrapment ini tuh sebenarnya kayak dijerat, tapi penjeratannya itu lebih dari satu. Ya, jadi lihat di sini yang pakai gel ini dalam satu matriks gel ini isinya bisa 4. Ini ilustrasi aja, biasanya bisa lebih. Atau bisa juga yang pakai fiber ya. Kalau fiber ini maksudnya bahan dari matriksnya ya, yang ini dari gel, yang ini fiber. Nah, kalau yang bisa sampai benar-benar satu sel itu namanya udah micro encapsulation seperti yang gambar di bawah ini. Nah, jadi metode penjeratan itu dilakukan secara fisik dalam matriks pendukung atau dalam membran semi permeable. Jadi bisa encapsulation atau makroskopik membran ya. Nih, nah matriks yang biasa digunakan nih, ini dalam pemilihan matriks untuk imobilisasi sel juga nggak sembarangan. Syarat-syaratnya itu harus yang merupakan polimer yang berpori biasanya. Kenapa pakai agar, pakai alginat, karagenan ya. Kalau kemarin di modul imobilisasi saat praktikum pakainya apa? Yang alginat. Pakai alginat dan gel. Ya, pakai alginat. Nah, ya, jadi bisa atau karagenan. Biasanya kalau tugas akhir bisa juga tuh diganti karagenan. Nah, ada juga yang ini kalau ada juga yang lain-lain nih ya, misalnya silika gel, polistiren ya, poliureten. Nah, ini nih kalau ini yang bersifat bukan alami ya.
Kalau yang sebelumnya ini yang awal-awal ini yang alami nih, argan, alginat, karagenan gitu ya. Kalau ini sintetik nih. Nah, bisa juga. Yang penting syaratnya itu dia harus polimer berpori ya. Nah, jadi polymeric beads atau untuk matriks imobilisasi itu berpori untuk apa? Untuk keluar masuknya substrat dan produk ya. Kalau keluar itu artinya produk ya, produk keluar. Kalau masuk, masuknya substrat. Nah, polymer base biasanya dibentuk dengan sel hidup di dalamnya ya. Kayak kemarin ya di prosedurnya kan kalau yang imobilisasi modulnya Bu Rintis, kalian bikin ada larutan alginat ya, kemudian dicampurkan dengan mikroba hasil inokulumnya ya, hasil inokulasi dicampurkan gitu kan ya. Terus dimasukin dengan suntikan ya, baru dibuat bulat-bulat. Nah, jadi selnya itu ada di dalam. Nah, ada lagi metode enkapsulasi ini ya. Enkapsulasi itu sejumlah sel dijerat dalam mikrokapsul berbentuk silinder, transport nutrien dan produk melalui membran kapsul. Nah, ini membran semipermeabel harus mampu menahan senyawa berberat molekul besar dan melewatkan substrat berberat molekul kecil. Hambatan difusi intrapartikel dapat dikurangi dengan adanya cairan suspensi sel dalam kapsul tersebut. Nah, sama, kurang lebih sama bahan-bahan polimernya ya untuk membran kapsulasi juga. Nah, ini biasanya membran kapsulasi ini yang pakai yang sintetik semua ini, polistiren, poliester, ya, selulosa, asetil, etil selulosa. Nah, ada yang metode penjeratan itu menggunakan hollow fiber. Nah, hollow fiber tuh kayak sedotan ya, hollow itu kan yang kayak sedotan bentuknya. Nah, reaktor ini mirip-mirip dengan shell and tube heat exchanger. Pernah lihat? Mungkin di praktikum ini ya, labtek. Ada shell and tube itu kan jadi ada kayak sedotan itu kan ada tube tengahnya bolong ya. Terus dindingnya itu kan luaran dari sedotan itu kan kita anggap sebagai shell ya. Shell and tube. Nah, di mana tube terbuat dari membran semipermeabel. Jadi nanti si selnya itu akan masuk di bagian tube-nya. Tuh, jadi bergeraknya di tube-nya, terus nanti di antara dari tube-nya itu dimasukkan, dialiri nutrien. Nah, jadi nutriennya itu melintasi yang arsiran gelap ini ya, luar. Nah, sedangkan si hollow-nya ini biasanya ini berpori hollow-nya ini. Jadi tetap ada lalu lintas nutrisi. Sedangkan selnya diperangkap di dalam tube-nya ini. Nah, itu ya. Kemudian sel seeding-nya itu dimasukkannya dari sini awalnya ya. Nah, terus keluar host-nya. Nah, sel diinokulasikan pada sisi selnya dan dibiarkan tumbuh ini ya. Larutan nutrien dipompakan ke dalam tube. Oh, kebalik ya, berarti nutriennya yang dipompakan dalam tube, terus selnya yang ada di dinding hollow-nya, kebalik. Berarti selnya di dinding hollow. Nah, ini malah si nutrisinya nggak kelihatan kalau di sini. Nutrisinya yang di tube ya, bayangin sedotan yang di tengahnya tube-nya itu dialiri nutrisi, sel-selnya nempel di dinding-dindingnya gitu. Nah, nutrien akan berdifusi melalui membran dan digunakan oleh sel-sel tersebut. Produk metabolitnya akan berdifusi dan masuk dalam aliran nutrien. Gitu. Jadi campur juga akhirnya nutrien dengan produknya. Nah, ini kalau secara zoom in-nya ya kelihatannya seperti ini di dalamnya. Nah, kalau dilihat alatnya itu seperti ini. Tuh ya, berarti 0,04 meter ya. Di sini berarti 4 cm ya. Kurang lebih si tube-nya ini. Nah, selain metode entrapment sama encapsulation, itu berikutnya ada metode pengikatan ya. Jadi kalau ini tidak dibungkus tapi dikaitkan ya. Kalau tadi kan dilindungi dibungkus seluruhnya. Kalau ini kita menerapkan adanya ikatan, bisa ikatannya itu ikatan fisik secara ionik atau ikatan kovalen ya. Ini sama secara kimiawi itu kan kalau ikatan kovalen berarti adanya gugus-gugus fungsi. Nah, kalau ikatan ionik itu bisa disebut dengan cross linking
atau adsorbate ini ya. Nah, jadi bentukannya kalau yang ikatan ionik itu cross-linking seperti ini. Nah, kalau yang ikatan kovalen seperti ini ya, ini karena adanya gugus fungsi yang saling berikatan. Kalau ini karena ion anion dan kation. Ya, terus ionic bindingnya, nah seperti ini. Terus ada juga physical absorption dan bioaffinity binding. Nah, jadi diikat, tidak menutupi semua bagian sel atau biokatalisnya. Nah, biasanya kalau untuk cross-linking itu materi supportnya adalah alumina, silika, terus keramik, lempung ya, atau clay, bentonite, CMC, starch, dan activated carbon. Sedangkan untuk yang menggunakan ikatan kovalen itu gugus fungsinya ya yang menjadikan dia sebagai sisi aktif atau active site. Itu adalah gugus amino, karboksil, hidroksil, dan sulfihidril. Nah, kalau adsorpsi sel pada permukaan zat pendukung atau support yang ini, supportnya ini harus yang inert ya, yang telah digunakan secara luas. Nah, keunggulan dari metode pengikatan ini adalah kontak langsung antara nutrien dan mikroba. Ya, jumlah sel yang tinggi dapat tertampung. Jadi, kan ini kalau ini kan nggak ada matriks penghalangnya, selnya itu tetap akan berikatan atau bersentuhan langsung dengan nutrien atau medianya ya. Tapi si ukuran selnya ini karena ditempel-tempelin dengan support binding itu jadi lebih besar. Nanti akan mudah tetap dipisahkannya. Jumlah sel yang tinggi dapat tertampung dalam zat pendukung yang memiliki pori-pori mikroskopik. Nah, rasio diameter pori-pori terhadap diameter sel yang direkomendasikan adalah 4-5 ya. Jadi 1:4 atau 1:5 ya, pori-pori dengan diameter sel. Ya, lebih kecil pori-pori tentunya ya. Terus nanti selnya itu akan nempel di binding support binding, di mana support binding ini punya pori-pori. Terus ini sel. Nah, ukuran dengan diameter sel itu 1:4 sampai 1:5. Nah, ukuran pori-pori yang terlalu kecil akan membatasi akses masuknya nutrien ke permukaan dalam pori-pori. Tapi kalau terlalu besar, ya, berarti spesifik surface areanya kan jadi kecil. Sehingga ukuran pori-pori yang optimal akan menghasilkan laju biokonversi yang maksimal. Jadi ini pertimbangannya tadi yang paling bagus 4-5. Nah, kapasitas adsorpsi dan kekuatan ikatan merupakan dua faktor penting dalam pemilihan zat pendukung. Biasanya memang ada, kalau kalian ada waktu baca jurnal untuk imobilisasi ini, biasanya suka dibandingkan dia pakai material yang apa. Nah, itu akan dilihat kapasitas adsorpsinya dan kekuatan ikatannya. Nah, kalau kapasitas adsorpsi itu bervariasi. Misalnya, kalau pakai porosilika itu 2 mg per gram. Kalau pakai wood chips ya, pakai kayu, serpih-serpihan kayu bisa 250 mg per gram. Adsorpsi itu makin besar angkanya makin bagus. Berarti ini terabsorbnya 200 mg dalam gram kayu. Gitu. Nah, imobilisasi sel dengan metode penjeratan, misalnya contoh-contohnya, ini ada beberapa contoh selnya dengan matriks pendukungnya jenis apa, untuk konversi apa. Nah, ada contohnya. Mungkin kalian bisa pakai referensi ini untuk misalnya kalau mau tugas akhir, mau pakai imobilisasi, pakai metode penjeratan, misalnya untuk produksi glukosa menjadi etanol, pakai Z-mobilis ya, pakai kalsium alginat, atau E. coli pakai karagenan. Nah, ini contoh-contoh aja. Sebetulnya sih bisa aja nanti dikombinasikan selnya ini, materi matriks pendukungnya pakai ini, nah untuk produksi apa itu bisa. Ini yang ada di tabel ini adalah contoh aja yang udah pernah dilakukan. Nah, ini ada juga contoh imobilisasi sel dengan metode pengikatan yang sudah pernah dilakukan ya. Misalnya ini streptomyces untuk
pakai Cepadex melalui metodenya yang adsorpsi. Itu untuk menghasilkan streptomycin ya. Terus lactobacillus untuk menghasilkan asam laktat. Support surface-nya pakai gelatin dan sebagainya. Ini contoh-contoh aja. Nah, satu lagi adalah imobilisasi yang pasif. Imobilisasi pasif itu berarti kan pakai pelekatan ya, attachment. Itu akibat adanya terbentuknya biofilm. Ya, jadi bukan sengaja kita sediain matriks pakai polimer berpori gitu. Tapi ini ada lapisan biofilm ya, lapisan pertumbuhan sel pada permukaan media pendukung. Nah, padahal ini biasanya medianya ini bersifat inert maupun aktif secara biologis. Nah, misalnya ada suatu pendukung, terus ada lapisan mikroba gitu ya, lapisan mikrobanya tuh tipis-tipis. Nah, itu akan terbentuk lapisan biofilm namanya. Nah, ini biasanya biological film digunakan pada pengolahan limbah atau fermentasi dengan mikroba jamur. Nah, ini si lapisan si selnya itu sendiri yang menjadi matriks imobilisasi gitu ya. Jadi bukan kita yang sengaja membuat lapisan lain, tapi tumpukan mikrobanya itu sendiri yang menjadi biofilm. Kalau imobilisasi pasif itu gitu. Nah, udah itu jenis-jenis imobilisasi baik yang aktif maupun yang pasif ya. Itu berikutnya adalah reaktor. Kalau kita pakai imobilisasi, biasanya pakai beberapa tipe reaktor yang tertentu. Kalau kemarin di modul imobilisasi pakai reaktor apa jenisnya? Ada yang masih ingat? Pakai Pack kolom. pack bed reaktor. Pack bed kolom ya, reaktor kolom ya. Aku ingatnya leher angsa, Ibu. Leher angsa. Ya, itu namanya pack bed ya. Iya, itu pack bed kan. Bentuknya tuh kayak Reaktor kolom sebenarnya kan bentuknya kan kolom ya. Terus si matriks-matriks imobilisasi, sel imobilisasi yang kalian bikin itu kan ditumpukin di dalam kolom itu. Nah, itu menjadi pack bed. Pack kolom ini ya. Jadi masuk yang itu. Nah, nanti bedanya adalah kalau fluidized bed sama airlift reaktor itu adalah seberapa besar laju alir fluida yang ada di dalamnya untuk mengangkat si bednya. Kalau misalnya pack column itu biasanya tidak terlalu melayang-layang tuh imobilisasi selnya. Kalau misalnya masih melayang-layangnya cukup tinggi sampai kayak teraduk itu berarti udah masuk ke fluidized bed ya. Gitu. Kalau airlift juga sama, ini juga airlift ini juga besar. Ibu izin tanya sebelumnya. Ya. Untuk silahkan. Imobilisasi pasif itu berarti kan ada lapisan filmnya, Bu. Nah, kira-kira kalau misalkan reaksinya terus berlanjut, nanti kita nggak bisa kontrol si lapisan filmnya, Bu. Dan kira-kira iya betul. Nah, itu gimana cara kontrol, Bu? Kalau misalkan lapisan film itu kan dia tumbuh sendiri ya. Tiba-tiba si selnya itu tuh akan numpuk-numpuk di porinya, ya kan? Akan numpuk-numpuk di porinya bahkan sampai bisa jadi malah menghambat aliran. Nah, itu biasanya ada namanya istilahnya di backwash. Backwash itu berarti disemprot dengan laju alir yang tinggi sampai si sel-selnya tuh rontok dari sekitar permukaan si matriks yang ini. Surface bukan matriks ya kalau ini, permukaan support surface-nya ini. Nah, ini biasanya tuh bisa juga pakai yang kayak hollow fiber itu. Kalau waktu saya tesis dulu itu malah saya sengaja bikin hollow fiber, terus nanti nutrisinya dari sini, nutrisi sama selnya itu arahnya dari luar, nanti sel itu akan ini medianya. Nah, laju alir kontinu medianya itu dari tengah. Nah, sehingga sel-sel itu akan nempel di
bagian luar dari si hollow-nya, karena kan dia seneng nih ada media yang mengalir di tengah ini, dia akan nempel di dinding-dindingnya, tapi kan nggak bisa nembus karena porinya ukurannya lebih kecil daripada selnya. Nah, tapi kalau lama-kelamaan ya, itu akan menutupi si pori-porinya, sehingga justru nanti kalau misalnya ada nutrien atau produk itu nggak bisa keluar masuk gitu. Nah, caranya adalah dengan di backwash, dikasih aliran tinggi. Oh iya Bu. Gitu, Riko. Tapi Bu kalau di backwash nanti sel-selnya terbawa nggak Bu ke produk? Iya, akhirnya jadi terbawa dan itu pasti harus dipakai pemisahan lagi ujung-ujungnya. Lebih ini ya, berarti Gitu. lebih Jadi memang laju alirnya itu harus diatur tidak terlalu tinggi, tapi juga harus ada waktu untuk pemanenan gitu. Jadi jangan terlalu lama sampai akhirnya terbentuk biofilmnya yang terlalu tebal gitu. Kalau terlihat lajunya itu udah agak terhambat ya, biasanya itu ada beda tekannya cukup tinggi, itu biasanya dikasih alat ukur beda tekan. Itu kalau misalkan udah mulai tinggi berarti udah mulai mampet, artinya udah saatnya di stop dulu, dipanen, baru nanti di restart lagi gitu. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, itu biasanya untuk material-material dari matriks pendukung yang sifatnya rapuh, itu tadi contohnya ya, packed bed, fluidized bed, atau airlift reaktor. Karena kan gesekan hidrodinamik yang terlalu tinggi itu akan merusak si matriks-matriksnya yang bersifat rapuh itu. Ya contohnya kayak alginat itu cukup rapuh, jadi biasanya pakai reaktornya jenis ini. Tapi kalau reaktornya biasanya yang kayak yang sintetik itu biasanya lebih kuat tuh. Nah ini masih bisa nih pakai reaktor yang berpengaduk. Ya untuk matriks pendukung yang kuat dan liat. Nah berarti reaktor tersebut dioperasikan dengan cara mengalirkan larutan nutrien melewati sel terimobilisasi. Nah ini ya kalau packed bed ya mirip ya sama yang kalian kemarin, cuman mungkin kalian bikin nggak sampai penuh ya. Terus di bawahnya space-nya kalau nggak salah nggak selebar seluas ini deh, agak mentok gitu ya. Nah ini biasanya tuh ada pembatas dulu sebelum kumpulan dari si matriks sel imobilisasinya. Nah ini misalnya ini dibuat alirannya kontinu ya, seperti yang itu juga sebenarnya punya Buritis itu bisa dibuat kontinu, misalnya di sini kan aliran feed-nya. Nah, terus dipompakan nih, kalau misalkan ini di recycle, dipompakan lagi, masuk ke sini, di sini terjadi reaksi, selnya kan ada di sini, berarti metabolismenya, produksi produknya ada di sini, nanti dibawa ke sini. Nah, masih ada yang belum nutrisi di sini yang belum termanfaatkan, dipompakan lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam operasi batch hanya ada galiran dengan garis yang padat. Ini batch ya. Kalau continue ya berarti ada garis yang putusnya. Tuh. Garis putus-putus. Nah, ini kalau fluidized bed reaktor, kelihatan ya, jadi mirip sebetulnya dengan packed bed, cuma lebih renggang karena biasanya dialirkan di pompanya atau dikasih aerasi. Nih, dikasih alternatif air inlet supaya ini agak terangkat-angkat dan renggang. Kalau ini sengaja kayak empet-empetan gitu ya tuh, penuh ya. Kalau itu packed bed. Nah, kalau ini fluidized bed nih, karena dikasih alternatif ada air inlet lagi supaya lebih terangkat gitu, tapi tetap nggak ketumpah-tumpah. Ya, kalau kemarin kalian ke yang packed bed atau yang fluidized bed dikasih udara lagi nggak sih? Dipasang udara lagi nggak? Enggak Ibu, cuman diaduk aja pas di reaktornya, nah terus dipompa pakai pompaan gitu. Jadi si laju Iya. alirnya juga diatur bisa dipompanya. Oh ya, berarti lebih ke packed bed ya, tidak ada dikasih lagi ini ya. Packed bed. Tapi Bu, kalau packed bed juga walaupun laju alirnya udah optimal, ternyata memang ada matriks-matriks yang selnya tuh terlalu ringan, Rusak. jadi ke atas gitu Bu ya. Oh, agak ke atas ya, tetap ya. Tapi kalau fluidized bed tuh benar-benar terurai-urai semua dari bawah ke atas tuh. Kayak bubble-bubble gitu loh. Kayak bubble-bubble bergerak. Iya, Gitu. Bu. Sengaja dibuat seperti itu.
Nah, ini mirip sebetulnya ya, cuman beda ininya tuh biasanya kalau fluidized bed itu biasanya reaktornya lebih dibuat lebih ramping, lebih tinggi biasanya. Gitu. Nah, jadi kalau fluidized bed itu fluidisasinya, ini namanya fluidisasi tuh ya, membuat partikel padatan seolah-olah menjadi fluida cair atau gas, jadi lebih ringan gitu. Nah, itu karena pakai resirkulasi cairan atau campuran cairan dan gas. Jadi ada pasangan alternatif gas di sini. Nah, itu reaktornya. Ada waktu 5 menit lagi, saya kasih itu ya, video sebentar. Lagi nonton bola? Lagi nonton bola bareng Coach Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geodesi enzim. Bahasan yang pertama adalah apa sih sebenarnya imobilisasi enzim? Suatu proses ya tadi ya. pergerakan atau mobilitas enzim menjadi terbatas. Ini saya mau tunjukin animasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari enzim tersebut sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang atau kontinu. Berdasarkan metode atau penjebakan. Biasa juga disebut dengan entrapment. Entrapment adalah mobilisasi dengan menjebak enzim pada membran semipermeable. Terdapat dua tipe entrapment. Tipe pertama yaitu tipe fisi atau lattice type, yaitu penjebakan dilakukan pada bidang batas yang terbentuk dari ikatan silang antar matrix. Tipe kedua adalah microcapsule atau encapsulment, yaitu menjebak beberapa enzim dalam satu membran semipermeable secara bersamaan. Selanjutnya, metode yang akan kita bahas yaitu menggunakan prinsip kimia. Terdapat tiga cara. Yang pertama adalah cross linking. Enzim akan membentuk ikatan bentang antara molekul enzim dengan reaksinya. Pada cross linking, matriks yang digunakan bersifat padat air. Cara kedua yaitu cellular binding, yaitu mengikat enzim dengan matriks yang tidak larut dalam air. Dapat terbentuk tiga jenis ikatan. Ikatan pertama yaitu dengan adsorpsi. Ikatan kedua yaitu dengan ikatan ionik. Ikatan terjadi diakibatkan oleh interaksi antara gugus amino pada matriks yang bermuatan positif dengan gugus karboksil pada enzim yang bermuatan negatif. Dan ikatan ketiga yaitu dengan ikatan kovalen. Ikatan terjadi antara gugus reaktif pada matriks dengan gugus amino pada enzim. Setelah kita mengetahui apa itu imobilisasi enzim, tentunya sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian proses adalah hasil yang tidak terkontaminasi dan dapat digunakan untuk tujuan analitik. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah enzim dapat digunakan untuk proses kontinu. Berkaitan dengan poin pertama dan ketiga, berkat dari ikatan matriks padat, enzim tersebut bersifat lebih kuat sehingga dapat digunakan berulang-ulang kali dan dalam proses yang berkelanjutan. Selain beberapa keuntungan, imobilisasi enzim tentunya juga memiliki kekurangan. Beberapa di antaranya adalah biaya irit atau penyangga, serta proses imobilisasi itu sendiri yang cukup besar. Kedua, dapat menyebabkan perubahan pada karakteristik enzim. Kemudian yang ketiga, adanya pembatasan transfer massa karena terdapat masalah dengan kofaktor dan regenerasinya, serta masalah pada sistem multienzim. Keempat, imobilisasi enzim memerlukan peralatan, proses, serta waktu yang ekstra. Selain itu, akan terjadi pengurangan dalam laju reaksi jika enzim tidak dapat bercampur dengan substrat. Keenam, enzim amobil sayangnya tidak dapat digunakan jika salah satu substrat tidak dapat larut. Dan yang terakhir, imobilisasi enzim akan berpengaruh pada kurangnya kontrol untuk kondisi lingkungan. Contoh imobilisasi enzim. Jadi contohnya itu dalam
aplikasi produksi sirup fruktosa dari inulin umbi dahlia dalam reaktor sinambung unggun terkemas menggunakan enzim inulinase imobilisasi. Di sini saya sajikan mekanismenya pembuatan substrat inulin dari di sini over air inulinase imobiotik. Oke, untuk materi imobilisasi enzim sampai sini ada pertanyaan? Silakan Bunga. Bunga kepencet atau mau nanya? Ibu mau izin tanya, kalau misalnya kan sel imobilisasi itu bisa dipakainya tuh berulang-ulang ya Bu. Nah kalau misalnya kayak gitu, ada nggak sih Bu batasan kalau misalnya nanti tuh sel imobilisasinya tidak dapat dipakai lagi gitu? Kayak batasan terakhir buat penggunaan sel imobilisasi tersebut, apakah dari karakteristiknya atau seperti apa Bu? Terima kasih. Iya betul, iya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi tentu aja bukan yang unlimited gitu ya, tak terhingga dia bisa dipakai terus-menerus ya. Sehingga sangat-sangat menguntungkan. Tentu aja tadi persyaratan dari matriks itu bisa terus digunakan nih tadi kalau pori-porinya masih berfungsi ya, masih ada pori-porinya. Lama-kelamaan juga bisa mampet. Terus berikutnya secara matriksnya matriks penyusunnya itu masih utuh gitu ya, karena lama-kelamaan dengan adanya laju alir, apalagi yang fluidized bed tadi ya, atau yang airlift reaktornya, itu lama-lama juga akan rusak. Jadi pertama itu dari kondisi secara visual, apakah tidak terjadi perubahan bentuk si matriksnya ya. Yang kedua itu juga dari performanya. Kan kita kan biasanya tetap dilihat performanya itu dari analisis misalnya kandungan si substrat ataupun produknya seperti yang kalian analisis di modul imobilisasi. Kalau ternyata kok substratnya nggak ada pengurangan, artinya udah nggak terolah lagi, atau produknya tidak ada peningkatan, artinya tidak terjadi produksi lagi, berarti sudah tidak efektif. Ya, bisa jadi itu si pori-porinya mampet, akhirnya sel tidak dapat nutrisi lagi, ya kan? Atau bisa jadi si matriksnya itu rusak sehingga selnya juga lama-kelamaan rusak gitu. Ya, jadi tetap harus dilihat secara visual maupun si kinerjanya. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Ini siapa yang nggak hadir? Kalaupun sebenarnya saya nggak bisa ngabsen sih karena kita di luar jamnya. Cukup? Saya janjinya juga pakai 50 menit ya sesuai jamnya. Tadi saya mulai pukul 8.05, jadi masih ada 2 menit lagi. Tapi kalau tidak ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Nah, nanti UAS, barusan sih saya lihat di jadwal tuh UAS hari Selasa, minggu depan. Tapi mungkin nanti kalau ada perubahan, ini diinfokan lagi. Kalau ke mahasiswa udah ada jadwal UAS yang disebar belum? Belum ada, Bu. Belum ya? Berarti masih internal dosen ini. Barangkali ada yang diubah-ubah soalnya jadwalnya. Oke, nah untuk materi UAS-nya ya dimulai dari materi yang setelah UTS itu dari saya tuh fermentasi dan reaktor ya. Fermentasi dan bioreaktor itu kalian pelajarin yang tipe-tipe bioreaktor, terus pemilihan bioreaktor, itu apa saja yang jadi pertimbangan, sama mungkin ada yang dari presentasi tugas kemarin, itu beberapa akan saya masukkan. Kemudian yang sterilisasi, kinetika kematian, mungkin tipe-tipe sterilisasinya, dan juga kalau kinetika kematian mungkin akan saya masukkan soal hitungan, dan terakhir imobilisasi biokatalis ya kalian ini aja, pahami aja manfaatnya apa, terus perbedaan tipe-tipe jenis imobilisasi tadi yang saya jelaskan apa. Gampang kok biasanya ya yang ini. Kemarin saya udah pernah tampilkan juga kan soal UAS tahun lalu ya, kurang lebih ya kayak gitu lagi. Gitu.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Untuk kelas 2A dan 2B, selama ini saya sering interaksinya paling banyak dengan kelas 2A, 2B. Di kuliah bioproses, mata kuliah yang teori juga ya, perlakuan mekanik, terus kemarin neraca energi ya, terus kuliah bioproses, praktikum juga ya kalau kelas 2B ketemu saya juga praktikum bioproses. Terima kasih atas kerjasamanya, mohon maaf juga kalau masih banyak dari kekurangan saya dalam interaksi ataupun mengajar atau ngasih kuis atau ngasih ujian gitu ya. Saya doakan semoga nanti UAS-nya bisa berjalan dengan baik. Silahkan kalian persiapkan sebaik-baiknya. Minggu ini bisa digunakan seoptimal mungkin. Silahkan juga kalau ada yang mau ditanyakan ya untuk persiapan ujian. Oke, kita tutup ya untuk kuliah pagi ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kuliah pengganti bioproses karena saya minggu lalu nggak bisa hadir. Baik. Oke, saya izin duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama.